Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan pertemuan dari 2 sampai 6 yang akan dibacakan oleh Muti di pertemuan 2. Dasar-dasar komputer. Yang pertama ada LCD. LCD LCD merupakan salah satu tipe monitor. Yang kedua ada CPU. CPU merupakan mesin komputer. Yang kedua ada ROM. ROM merupakan memori yang tidak berubah atau tetap. Yang keempat ada CMOS. CMOS menyimpan memori selama masih ada aliran listrik. Yang kelima ada media magnetik, ada floppy disk, hard disk, zip disk, dan tape. Yang ketujuh ada media optikal, yaitu CD-ROM dan digital video device. Dan pertemuan ketiga akan dibacakan oleh saya sendiri. Binary sistem bilangan basis 2. Sistem bilangan basis 2 adalah sistem penulisan angka dengan menggunakan dua simbol yaitu 0 dan 1. Dan contoh tabel kode BCH seperti gambar berikut. Dan ada macam-macam sistem bilangan, yaitu ada binary, yaitu radix basis 2, notasinya itu N, 2, simbolnya angka 0 dan 1. Terus ada oktal, radikal dan atau basis 8, notasi N per 8, simbol angka 0 sampai 7. Desimal, radix atau basis 10, notasi N 10, simbol angka 0 sampai 9. Hexadesimal, radix basis 16, notasi N16, simbol angka 0 sampai 9, huruf A sampai F. Dan ada pertemuan 4 akan dibacakan oleh dia. Di pertemuan 4 kita membahas tentang perangkat lunak. Perangkat lunak atau peranti lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Contoh-contohnya ada Windows, Linux, macOS, Unix, Solaris, Android, dan iOS. Dan pada pertemuan 5 ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Jenis-jenis jaringan komputer ada LAN, Local Area Network, ada MAN, Metropolitan Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Dan model-model jaringan ada peer-to-peer dan client server. Dan yang kedua ada topologi jaringan, adalah layout atau tata letak bagaimana komputer atau peralatan jaringan saling berkomunikasi. Bentuk umum topologi ada topologi star, yang kedua ada topologi bus, yang ketiga ada topologi ring, yang keempat ada topologi mesh, dan yang kelima ada topologi hybrid. Jenis-jenis perangkat keras komputer ada router, wireless card, LAN card, modem, braid, hub, switch, kabel jaringan, repeater, dan access point. Ayo dia, Ahnaf, kamu. Dan pada pertemuan 6 kita membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen kerja dan memuat metode yang digunakan untuk memanfaatkan mesin sehingga dapat bekerja sesuai yang diimpikan. Definisi sistem operasi. Yang pertama, program yang mengatur hardware. Yang kedua, penghubung antara user dan hardware. Yang ketiga, bertugas untuk mengendalikan
dan mengkoordinasi pengguna hardware. Komponen-komponen utama sistem operasi. Yang pertama ada kernel, yang kedua ada file, dan yang terakhir ada user interface. Tujuan dasar sistem operasi. Untuk yang pertama efisien, yang kedua kemudahan, yang ketiga kemampuan berevolusi. Tujuan utama sistem operasi: pengelola seluruh sumber daya sistem komputer, termasuk ke dalam sumber daya listrik dan sumber daya abstrak, dan penyedia layanan. Penyedia layanan. Yang pertama pembuat program, yang kedua eksekusi program, yang ketiga operasi input atau output, yang keempat pengaksesan sistem, yang kelima deteksi error. Proses sistem operasi. Yang pertama ada booting, yang kedua ada deteksi OS di hard disk, yang ketiga masuk sistem operasi berjalan, deteksi aplikasi desktop berjalan. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada simbol user, single tasking, multi-user single tasking, single user multitasking, multi-user multitasking. Dan ada kategori sistem operasi, yaitu ada 1. Sistem operasi standalone, 2. Sistem operasi jaringan, 3. Sistem operasi live CD, 4. Sistem operasi embedded. Komponen sistem operasi terbagi menjadi 8. Menurut Alfie Sibrels, Peter Galvin, dan Gergen, manajemen proses dan manajemen memory, manajemen file, 4. Manajemen input atau output, 5. Manajemen secondary storage, 6. Manajemen sistem, 7. Sistem editor system, 8. Command and interpreter system. Terus ada manajemen proses, yaitu ada 2. 1. Proses sebuah program yang sedang dieksekusi. 2. Program merupakan kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh prosesor. Terus ada sumber daya yang dibutuhkan, terbagi menjadi 4, yaitu ada 1. CPU time, 2. Memori, 3. File storage, 4. Perangkat input atau output. Dan ada peran dan fungsi sistem operasi. Ada 3, yaitu 1. Mengatur dan mengawasi penggunaan hardware, kernel guardian, koordinator, dan seterusnya. 2. Mengatur pengguna user yang dapat mengakses sumber daya, user kalkulator, gatekeeper server. 3. Sebagai program pengendali untuk menghindari error interface virtual machine. Ada sejarah sistem operasi terbagi menjadi 4. Generasi 1 dari 1945 sampai 1955, tabung hampa, sinyal digital plug board. Dan ada generasi kedua dari 1955 sampai 1965, yaitu transistor sistem backbone card. Dan ada generasi ketiga, yaitu 1965 sampai 1980, yaitu IC multi program proses full tasking real time. Dan ada generasi keempat 1980 sampai sekarang, yaitu PC Kui multi answer. Peran dan sistem Udah fungsi selesai. sistem operasi: mengatur dan mengawasi penggunaan hardware. Udah Daus, udah selesai. Oh, udah. Sok coba penutupan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.